Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intu Nur Fitriani, NIM 8601966233, Prodi PGSD Universitas Terbuka. Dosen pengampu Bapak Trimansyah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum IPA di SD Modul 2 KP2 Pencemaran Lingkungan, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kecambah atau toge adalah tumbuhan muda yang baru saja berkembang dari tahap embrionik di dalam biji. Yang kedua, deterjen. Deterjen merupakan campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Dampak deterjen pada lingkungan dapat menyebabkan ketidakseimbangan kimia dalam tanah dan merusak kandungan air tanah sehingga menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Di sini saya akan melakukan percobaan atau praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Saya di sini sudah ada bahan-bahannya. Yang pertama ada kapas, ada tabung ya atau wadah yang sudah dilabeli, ada baskom sudah diisi air, ada kacang hijau, ada deterjen, ada alat pengukur dan wadahnya. Oke, di sini saya akan memasukkan air 1000 ml. Berhubung di sini ukurannya ada 500 ml, jadi kita 2 kali memasukkan air. Kemudian setelah dimasukkan 1000 ml, masukkan juga deterjen. Saya akan memasukkan deterjen, kemudian aduk-aduk, dan kemudian saya akan memasukkan air yang sudah dikasih deterjen ke dalam wadah yang sudah dilabeli 100% setengah ya, 500 ml. Kemudian saya akan melakukan kembali, masukkan air 500 ml dan masukkan ke dalam deterjen bekas tadi dan dimasukkan ke dalam tabung 50%. Kemudian saya memasukkan air kembali 500 ml dan masukkan ke wadah yang sudah bekas tadi ya. Masukkan kembali 25%. Kita masukkan lagi air 500 ml. Kemudian kita masukkan kepada wadah yang bekas tadi ya. Kita masukkan ke tabung yang sudah dilabeli 12,5%. Masukkan kembali air 500 ml dan masukkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan kembali, ulangi seperti tadi ya. 6,25%. Masukkan kembali air 500 ml dan masukkan lagi ke dalam wadah tabung yang sudah dilabeli 3,1%. Masukkan kembali, ini yang terakhir ya, 500 ml. Ini airnya bening ya, nggak dicampur sama deterjen. Oke, sudah selesai. Kemudian saya memasukkan secukupnya kacang hijau ke setiap tabung yang sudah dilabeli. Kita tunggu beberapa saat. Sambil menunggu kacang hijau yang lagi direndam, saya memasukkan kapas satu persatu ke dalam wadah yang sudah disediakan. Setelah saya sudah menyiapkan wadah tersebut, saya akan memasukkan kacang yang sudah direndam selama 5 menit ke dalam kapas satu persatu ya, sesuai label. Oke, kita masukkan. Oke, di sini saya sudah memasukkan semuanya ya, kacang hijaunya, tinggal menunggu 24 jam. Setelah menunggu selama 24 jam, kita akan ukur kacang hijaunya ya yang sudah jadi kecambah. Nanti kita akan lihat hasilnya. Untuk
Untuk kecambah yang kontrol setelah diukur, ada yang 10 mm, ada yang 5 mm, ada yang 10 mm, dan ada yang 12 mm. Untuk yang 3,1% ada yang 5 mm, ada yang 5 mm, dan ada yang 4 mm. Kemudian yang 6,25% ada yang 5 mm, juga ada 5 mm, ada 10 mm, dan ada 5 mm. Dan kemudian yang 12,5% ada yang 10 mm, 7 mm, dan 5 mm. Kemudian yang 25% ada 7 mm, 5 mm, dan 7 mm. Kemudian yang 50% ada 5 mm, 5 mm, dan 4 mm. Kemudian yang 100% ada 3 mm, ada 3 mm, dan ada 4 mm. Kesimpulannya yaitu kontrol perkembangbiakan atau pertumbuhannya lebih baik dibandingkan kacang hijau atau kecambah yang dikasih deterjen. Kecambah atau kacang hijau yang dikasih deterjen akan memperlambat pertumbuhan sehingga tidak menghasilkan kacang hijau yang lebih baik.